If we do not protect our nation's manufacturers, we lose a fundamental part of who we are as a people. Jadi yang terbaik si karyawan kita. Lu pikir gampang balikin pabrik baju dan sepatu ke Amerika? Salah besar. Trump mau nostalgia made in USA, tapi realitanya industri fashion Amerika Serikat udah digilas pabrik Asia. Baju lo mungkin keren, tapi harganya dibayar pakai PHK massal. Nonton sampai habis, biar lo nggak cuma jadi korban jargon, tapi ngerti kenapa bisnis fashion Amerika susah banget bangkit lagi. Chapter 1. Kenapa Amerika pilih impor? Ini bukan soal malas produksi. Dulu Amerika itu raja pabrik, baju, sepatu, jeans, denim legendaris, semua dari pabrik lokal. Tapi sejak 1980, arah kompas ekonomi berubah total. Pemerintah bilang, daripada bikin, mending beli. Dan korporasi besar, mereka langsung gas. Kenapa? Gini bro, buruh di Amerika Serikat digaji $30 per jam. Di Cina cuma $7, di Vietnam bahkan nggak nyampe $5. Kualitas hampir sama tapi ongkos beda jauh. Tahun 2001, Cina resmi gabung WTO. Boom, kuota tekstil global dihapus. Dan dalam waktu singkat, baju murah banjir ke Amerika kayak tsunami. Coba pikirin, kalau lo jadi bos Nike, lo mau produksi di Amerika Serikat yang mahal dan ribet. Atau lo pindah ke Asia, dapat biaya murah, tenaga kerja banyak, dan hasil tetap bagus. Data Biro Statistik Amerika Serikat bilang, sejak tahun 1980-an, harga pakaian turun 30%, tapi konsumsi naik 60%. Artinya, orang Amerika makin doyan beli banyak asal harganya murah. Dan buat Nike, Gap, Walmart, ini jackpot. Mereka bisa dapat margin tetap, stok selalu aman, dan harga jual bisa ditekan. Nggak ada demo buruh, nggak ada serikat ribet, nggak ada biaya overtime yang nguras laba. Impor dari Asia sama dengan bisnis tetap jalan, investor happy, dan konsumen nggak komplain. Jadi jangan salah paham, Amerika itu bukan kalah bersaing, tapi mereka sengaja milih lebih cuan lewat impor. Dan selama konsumen masih cari harga murah, strategi ini nggak bakal berhenti. Kalau lu jadi CEO, lu juga nggak bakal pilih pabrik lokal, lu bakal pilih Asia. Karena bisnis bukan soal nasionalisme, tapi soal untung dan efisiensi. Chapter 2, harga retail turun. Tapi siapa yang dibayar murah? Bro, lo pernah beli sepatu Nike sejutaan dan ngerasa keren? Sekarang gua kasih tahu hitungannya, dari harga retail $100, cuma $25 yang beneran buat produksi di Asia. Itu udah termasuk bahan baku, gaji buruh, listrik, dan logistik pabrik. Sisa $75 kemana? $1 buat ongkos kirim lintas benua, $2,5 buat bea masuk. Lalu marketing, pajak, gaji eksekutif, dan sisanya cuan perusahaan. Nike jual ke retailer sekitar $50. Dari situ mereka cuma dapat untung bersih $4,5 per pasang. Retailer kayak Foot Locker dapat margin sekitar $10. Itu kalau barang nggak diskon. Lu pikir itu untung gede? Nggak juga. Tapi karena volume besar, miliaran sepatu dijual global tiap tahun, hasilnya tetap triliunan. Tapi sekarang kita balik ke asal masalah. Kenapa harga retail bisa serendah itu? Karena pabriknya bukan di Boston, bukan di Detroit, tapi di Vietnam, Kamboja, dan Bangladesh. Buruh di sana digaji kurang dari Rp20.000 per jam. Dan kalau lu pikir sistem ini adil, pikirin lagi. Pabrik di Amerika Serikat tutup, buruh lokal kehilangan kerja. Tapi konsumen di Amerika, dan termasuk lo juga, tetap happy. Harga tetap murah, koleksi tetap update, promo tetap jalan. Realita yang pahit tapi simple. Konsumen happy, pekerja lokal nangis. Dan lo nggak bisa punya dua-duanya. Kalau produksi dipindahin balik ke Amerika Serikat, gaji buruhnya aja udah bikin harga naik 3 kali lipat. Retail nggak bisa jual harga segitu, apalagi lawan fast fashion kayak Shein atau Uniqlo. Harga murah bukan keajaiban, itu kompromi. Chapter 3, upah gede, populasi kecil. Kenapa pabrik Amerika nggak bisa ngalahin Asia? Bro, lo pernah nanya nggak? Kenapa Amerika nggak balikin semua pabrik ke negaranya sendiri? Jawabannya bukan soal teknologi, tapi soal biaya dan populasi. Lo tahu gaji buruh pabrik di Amerika Serikat berapa? Rata-rata $30 per jam. Itu udah termasuk asuransi, tunjangan, dan jam kerja terbatas. Sementara di Cina cuma $6 hingga $8 per jam. Di Vietnam bahkan masih di bawah itu. Nggak berhenti di situ. Cina punya lebih dari 900 juta tenaga kerja usia produktif. Amerika cuman sekitar 160 juta, dan sebagian besar nggak mau kerja di pabrik. Lo pikir anak muda Amerika Serikat mau kerja 12 jam di lantai produksi jahit sepatu?
Enggak bro, mereka pilih jadi content creator di TikTok. Tapi di Asia, masih banyak orang yang rela kerja panjang, tanpa cuti, tanpa banyak nuntut. Itu bukan salah mereka, itu realita ekonomi. Dan realita itu bikin efisiensi Asia nggak bisa dikalahkan. Belum lagi soal supply chain. Cina, Vietnam, Bangladesh, mereka punya ekosistem pabrik dari benang, kancing, sampai kemasan. Semuanya udah nyambung kayak sistem tubuh. Di Amerika, lu harus impor bahan, rakit, lalu kirim lagi. Biayanya 3 kali lipat, waktunya 2 kali lebih lama. Trump boleh gembar-gembor soal robot dan AI, tapi bikin pabrik modern butuh waktu, duit, dan tenaga kerja teknis yang susah didapat di negara yang udah nyaman hidupnya. Makanya banyak pabrik di Amerika Serikat sekarang cuman jadi showroom doang. Produksinya tetap lari ke Asia. Ini bukan soal Amerika nggak punya otak, tapi karena Asia punya sesuatu yang nggak bisa dibeli, tenaga kerja murah dan supply chain super lengkap. Chapter 4, Robot dan AI Solusi Canggih, tapi gagal nutup rugi. Setiap kali ditanya soal pabrik, Trump pasti jawab, tenang, nanti robot yang ngerjain. Kedengeran keren ya, tapi dunia nyata nggak segitu simple. Nike udah coba duluan. Tahun 2015 mereka buka pabrik semi otomatis di Meksiko. Targetnya, robot bisa rakit sepatu dalam 60 detik. Bandingin, manusia butuh 10 menit. Secara teori, win, tapi dalam 3 tahun, proyeknya gagal total. Robot nggak fleksibel. Setiap kali ada desain baru, bentuk baru, bahan baru, sistem harus direset. Biaya maintenance nggak murah, teknisi khusus langka, dan waktu yang dipakai buat troubleshooting lebih mahal dari waktu manusia kerja biasa. Dan ini bagian paling ironis, bahan bakunya tetap impor dari Asia. Benang karet sol, bahkan kardus box sepatu, masih dari Cina, Bangladesh, Vietnam. Jadi mau lu ganti semua buruh pakai robot pun, lu tetap terikat rantai pasok Asia. Trump pernah sebut Tesla Optimus bakal jadi solusi. Tapi sampai sekarang Elon Musk aja belum bisa bikin robotnya jalan stabil tanpa operator. Yang ada sekarang, demo robot ngangkat kotak di lab, bukan ngejahit baju di pabrik. Bikin pabrik full robotik butuh ratusan juta dolar. Dan lo nggak cuma butuh duit, lo butuh waktu bertahun-tahun, SDM elit, dan infrastruktur pendukung. Pertanyaannya, siapa yang mau nunggu kalau Asia udah bisa produksi besok pagi? Chapter 5, kesimpulan. Bro, lo suka teriak, dukung produk lokal. Tapi begitu lihat sepatu lokal harganya 2 juta rupiah, lu langsung lari ke marketplace yang isinya produk luar semua. Pertanyaannya, lu beneran siap bayar mahal demi nasionalisme? Atau lu cuma pahlawan keyboard? Nih, gua kasih hitung-hitungan beneran. Kalau lu balikin semua produksi sepatu dan baju ke Amerika, dari benang, mesin, sampai packing box, harga sepatu $100 bisa tembus jadi $400. Iya bro, 6 juta rupiah, dan itu belum termasuk ongkir dan pajak. Kenapa bisa segila itu? Karena produksi lokal itu mahal. Gaji buruh tinggi, asuransi wajib, pajak properti besar, dan semua bahan baku harus diimpor balik karena supply chain lokal udah mati sejak 2 dekade lalu. Trump janji balikin manufaktur, lu pikir semudah nyalain lampu? Lo butuh pabrik, mesin, teknisi, buruh terampil, dan waktu bertahun-tahun. Itu baru infrastruktur. Belumnya ngomongin soal edukasi ulang tenaga kerja, rantai pasok, dan distribusi domestik. Lo tahu siapa yang sanggup? Industri senjata, industri farmasi. Karena itu nyawa, karena itu soal national security. Tapi buat baju dan sepatu, nggak semua orang rela bayar 6 juta rupiah cuma biar ada label Made in USA. Dan itu kenyataannya, bukan salah konsumen, bukan salah buruh Asia, bukan juga salah pemerintah. Ini cuma sistem global yang memang dibentuk buat efisiensi. Kalau lo mau murah, lo harus impor. Kalau lo mau lokal, lo harus bayar lebih. Dan selama mayoritas orang lebih peduli harga daripada idealisme, pabrik Asia bakal tetap jadi raja. Jadi sekarang, coba lo pikirin lagi, mau terus nyaman dengan harga murah atau mulai sadar ada harga sosial yang dibayar setiap kali kita belanja. Lo siap dukung industri lokal bukan cuma lewat kata, tapi lewat dompet. Atau lo masih harus timbang untung rugi di keranjang belanja. Tulis di komentar pendapat lo. Menurut lo, apakah fashion Amerika masih bisa bangkit atau sistem global ini udah terlalu jauh buat dibalik? Dan seperti biasa, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video bombastis berikutnya. Dan tetap cerdas. Channel si karyawan pintar.